Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadan dengan NIM 1342000629. Di sini saya akan presentasi yang berjudul memacu pertumbuhan stek batang kopi dengan JPT. Tanaman kopi pada umumnya diperbanyak secara vegetatif karena perbanyakan secara generatif memiliki kelemahan-kelemahan antara lain dalam persemaian membutuhkan waktu yang lama dan sifat turunan yang tidak sama dengan induknya. Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dalam perbanyakan vegetatif yaitu faktor bahan itu sendiri, faktor lingkungan, dan faktor kultur teknis. Syarat bahan stek ialah varietas unggul, tidak terkena hama penyakit, pertumbuhannya normal, dan batangnya tidak tua dan muda. Bahan tanam untuk stek ruas berupa stek satu ruas dari tunas ortotrop berumur 5-6 bulan dan berasal dari kebun Etruscon unggul anjuran atau shading. Panjang stek 6-8 cm, ruas yang digunakan adalah nomor 2-4 dari pucuk. Dan memiliki sepasang daun yang telah digubir serta pangkalnya dipotong miring satu arah. Perbanyakan vegetatif yang umumnya dilakukan adalah stek batang. Pada tiap ruas tumbuh sepasang daun yang berhadapan. Tumbuh dua macam cabang, yaitu cabang ortotropi atau cabang yang tumbuh tegak lurus atau vertikal dan dapat menggantikan kedudukan batang bila batang dalam keadaan patah atau dipotong. Dan cabang plagiotrop atau cabang atau ranting yang tumbuh ke samping atau horizontal. Penggunaan jepang ngatur tumbuh dilakukan untuk memacu terbentuknya perakaran pada stek. Auxin seperti IBA, IAA, dan NAA merupakan komponen dalam zat pengatur tumbuh sintetik. Beberapa peranan auxin yaitu meningkatkan kandungan osmosis sel, meningkatkan permeabilitas sel terhadap air, menyebabkan penurunan tekanan dinding sel, menyebabkan suatu peningkatan sintesis dinding sel, dan menyebabkan sintesis RNA yang spesifik dan protein atau enzim-enzim yang selanjutnya ditunjukkan untuk meningkatkan plastisitas dan pembesaran dinding sel. Di sini gambar stek satu ruas dan penanaman stek atau stek kopi satu ruas. Yang A, tujuan. Yang pertama, mengetahui cara perbanyakan vegetatif tanaman kopi dengan stek. Yang kedua, mengetahui pengaruh JPT terhadap pertumbuhan stek batang kopi. Yang B, alat dan bahan, ranting atau cabang ortotropi atau cabang vertikal tanaman kopi, tanah pupuk kandang, atau kompos, zat pengatur tumbuh, atau antonik atau runton, F atau rizoton, fungsida, pisau, sungkap, atau plastik. Yang C, langkah kerja. Yang pertama, siapkan stek dari ruas ke-2-4 dari cabang reproduksi tanaman kopi. Yang kedua, potong stek dengan panjang 6-8 cm. Sisakan 2 daun teratas yang telah digubir. Yang ketiga, potong miring pangkal stek atau meruncing. Yang keempat, rendam stek dengan fungsida selama 15 detik. Yang kelima, rendam pangkal stek dengan JPT sebagai perlakuan 15 menit. Yang keenam, siapkan media tanam berupa campuran tanah dan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Yang D, pengamatan. Yang pertama, persentase stek bertunas. Yang kedua, jumlah tunas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.